Nah, teguran itu baik karena mendewasakan. Ya, kakak juga senang ada Simon lagi, udah lama gak kelihatan, beberapa minggu. Ya, oke, teman-teman, hari ini kita masuk sebuah tema yang baru. Bisa ditampilkan slide-nya? Judulnya apa? Siapa yang tahu? Kok kalian udah tahu? Oh gitu. Di Instagram, eksis. Mana nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Temanya, judulnya apa? Loading. Siapa di sini suka main game? Angkat tangan. Emang iya? Main game apa? Congklak. Apa? Bukan game tradisional ya, game ini, game komputer, game PS. Coba kakak mau tanya nih. Kalau di game, biasanya kalau kita baru mau mulai ini, baru nyalain, ada tulisan apa? Kalau loading kalian pikir artinya apa? Nunggu. Ya, orang bilang proses. Orang bilang nunggu, nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya loadingnya ya. Ya, loading itu kalian tahu nggak sih sebenarnya loading tuh bukan artinya ya, artinya bukan proses, artinya bukan nunggu. Loading kakak kasih tahu ya, kalau bahasa Inggrisnya loading itu loading. Load dari kata dasarnya load. Load tau nggak atau apa? Load itu mengisi. Katakan mengisi. Load itu mengisi, ya. Jadi kalau isi, load tuh artinya isi. Load tuh artinya isi, kalau loading artinya mengisi. Jadi kalau kita main game, biasanya ada tulisan loading, kita pikir, kita nunggu. Kalian tahu nggak sebenarnya bukan lagi nunggu. Kalian tahu nggak sedang ngapain? Sedang mendownload data-datanya. Nangkap nggak? Jadi lagi di-upload semuanya supaya kalian siap untuk main. Jadi itu harus diisi. Programnya harus diisi. Ngerti nggak? Kalau nggak diisi, kalian nggak bisa main. Kalian main cuman TV warna hitam doang, nggak ada gambarnya. Kenapa? Karena nggak di loading. Ngerti ya? Loading itu artinya mengisi. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar selama 8 minggu ke depan. Kita akan belajar satu tema bernama loading, yaitu mengisi hidup kita. Dan seringkali satu-satunya cara yang Tuhan pakai untuk mengisi hidup kita, satu-satunya cara yang Tuhan pakai buat loading hidup kita, satu-satunya cara yang membuat kita bisa diisi hidupnya adalah dengan proses. Proses itu bukan menunggu, tapi proses itu seperti loading, sedang mengisi, sedang mendownload. Katakan download. Kita mau sama-sama buka firman-Nya di 2 Korintus 11. Ini yang akan jadi ayat hafalan kita selama 8 minggu ke depan. Kakak minta mentor-mentor yang kalau misalnya akan bicara di sini, ayat ini akan selalu diulang ya. 2 Korintus 11 ayat 30, kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Kurang pas bacanya. Ulang. 1, 2, 3. Amin. Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Ya, kata kelemahan kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan kelemahan, tapi dia katakan begini. If I have to brag, kalau saya harus membanggakan diri, aku akan membanggakan diriku ketika aku dalam keadaan terjepit. Karena ketika aku terjepit, aku menjadi mirip Kristus. Kalau dalam message-nya bagus. If I have to brag about my humiliation because it makes me look like Jesus, katanya. Kalau aku diproses, ya, kalau aku diproses, aku jadi mirip sama siapa? Yesus. Kalau aku diproses, aku justru jadi mirip sama Yesus. Firman Tuhan berkata, anaknya aku kasihi, aku didik. Anak yang aku cintai, aku hajar. Artinya begini, kalau kalian anak, wajar kalian ngalamin hal yang gak enak. Betul gak? Coba misalnya, kalau kamu diomelin pasti sama mama kamu. Kalau kamu gak buat PR, kalau kamu gak mandi, pasti yang ngomelin siapa? Mama kamu, gak mungkin mamanya tetangga, betul gak? Gak ada urusannya, itu bukan anak gue, betul gak? Kalau kamu ditegur sama mama ibunya tetangga kamu, kok kamu gak mandi, cepet mandi. Siapa lu gitu gak? Karena apa? Itu bukan mak gue, betul gak? Betul ya? Tapi kalau kita anak, pasti kita dikasihi. Kalau kita dikasih pasti kita diajar. Kalau kita dikasih kita pasti dididik. Kalau kita dikasih pasti kita diproses. Betul nggak? Jadi kalau kita ngalamin proses berarti kamu dikasih siapa?
Tuhan. Tapi kalau hidup kita nggak pernah diproses, hidup kita gitu-gitu aja, nggak ngalamin yang namanya hal pergumulan berat, nggak ngalamin kesedihan, artinya jangan-jangan kalian nggak disayang. Tapi saya percaya semua kita nggak ada yang nggak disayang. Ada nggak satu dari kalian yang hidupnya nggak pernah ngalamin masalah? Ada nggak? Coba kakak mau lihat. Pasti semua pernah ngalamin masalah, betul nggak? Berarti kalian dikasihi. Coba yang punya masalah angkat tangannya. Nah, katakan, kamu berarti disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, jadi gini, kita mengerti justru dalam proses itulah kita jadi mirip sama siapa? Sama Tuhan. Bicara soal mirip, bicara soal sesuatu yang mirip, bicara soal look alike ya. Kita mau bicara dulu awalnya konsepnya begini. Kalian tahu nggak kita itu kan dikatakan gambar diri kita serupa dengan siapa? Serupa tuh artinya apa? Sama. Mirip, betul nggak? Hampir nggak ada bedanya, betul ya? Kita serupa, gambar dirinya sama Tuhan. Kalian tahu nggak sih bicara soal gambar, ya? Kenapa Tuhan ciptakan kita punya gambar diri? Kalian nggak tahu? Kakak lupa minggu lalu kakak udah bagiin bukan sih bahwa kita tuh manusia yang punya dua unsur, betul ya? Ya, salah satu yang bedakan kita dari binatang apa? Nah, berarti udah tahu semua ya? Yang membedakan kita dari binatang adalah kita bisa, binatang tidak bisa. Binatang bisa ngomong, binatang ada yang bisa berhitung, binatang bisa bekerja, binatang bisa apapun yang bisa dilakukan manusia bisa semuanya. Tapi cuma satu yang tidak akan pernah bisa dilakukan binatang, yaitu apa? Berdoa. Jadi kalau kalian tidak pernah berdoa, kalian hampir nggak ada bedanya sama binatang. Ya, nah gini teman-teman, gambar diri, bicara soal sebuah gambar, begini contohnya begini, kakak pernah jelasin juga kalau nggak salah, tapi kakak ulang sedikit. Contohnya begini, kalau kakak suka McDonald, di sini siapa suka McDonald? Oh, oke. Di sini kalau suka McDonald, misalnya begini, kalian kalau mau cari lagi lapar, pengen makan McDonald, kalian nggak tahu di tempat itu ada McDonald apa enggak. Pasti kalian akan cari lambang, betul nggak? Lambang apa? M yang gede, betul nggak? Kalau ada M yang warna kuning yang gede, kalian tahu di tempat itu pasti ada. Kenapa? Coba sekarang kakak tanya, kalau kalian ngelihat M yang gede, bayangan di otak kalian apa? Kentang goreng, ayam goreng, betul nggak? Saus tomat, burger, Coca-Cola, lemon tea, betul nggak? Hanya dengan melihat gambar loh, kita langsung kepikir, betul nggak? Karena kenapa? Kita sudah tahu terekam. Kenapa gambar M itu adalah gambar image-nya McDonald, betul nggak? Hanya dengan melihat gambar kita langsung kebayang semua yang ada di dalam McDonald itu. Kenapa? Hanya dengan melihat gambar. Nah kita adalah gambar-gambar Allah. Kita gambaran Allah. Jadi kalau dunia mau melihat Tuhan, dia harus cari kita dulu. Sama seperti saya, kalau mau cari McDonald, saya cari dulu lambangnya, betul nggak? Kalau di Mall Kelapa Gading ada lambang M, saya tahu pasti di dalamnya ada McDonald. Tapi kalau di mall itu nggak ada gambar M, berarti di dalamnya pasti nggak ada McDonald, betul nggak? Nah Tuhan juga sama. Kalau dunia mau cari Tuhan, dia harus cari kita yang adalah gambar-gambarnya Allah. Kita tuh McDonald MM-nya Tuhan tuh. Nangkep gak? Kita gambar-gambarnya Tuhan. Dunia kalau mau cari kita, dia mau cari Tuhan, dia harus lihat kita dulu. Kita dipanggil menjadi teladan, ingat gak? Yang 8 minggu kemarin kita belajar, kita adalah teladan, kita adalah contoh. Berarti dunia harus lihat hidup kalian supaya bisa mengenal Tuhan. Jadi kalau kalian tahu bahwa kita diberi tanggung jawab untuk membawa citra diri Tuhan, kita nggak boleh bersikap sembarangan, betul nggak? Karena kita membawa gambar-gambar Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan ngomong jorok, orang dunia akan berpikir, ih lu Kristen kayak gitu nggak ada bedanya, betul nggak? Ngomongnya jorok sama lu. Tanpa sadar kalian sedang menjelek-jelekan siapa? Tuhan. Kenapa? Orang dunia taunya kalian anak Tuhan. Tapi kalian ngomongnya kasar, ngomong bicara bahasa kotor. Udah jelas dunia akan menganggap mengolok-olok Tuhan. Kenapa? Kalian sebagai gambar diri tidak bertanggung jawab dengan panggilan kalian. Nangkep ya? Nah, sekarang kita akan bicara soal begini. Yang harus kalian tanamkan dalam hati kalian begini. Ya, hiduplah, ya 8 minggu kemarin kakak rangkum dengan satu simple. Hiduplah sedemikian rupa sampai orang dunia bisa ngelihat ada Yesus dalam hidup kamu. Itu prinsip kalian. Itu prinsip yang harus tertanam kuat dalam hidup kalian dimanapun kalian berada. Nanti misalnya Rosa balik ke Malaysia lagi, dimanapun kamu ada harus ditanamkan satu hal. Apa?
Hiduplah sedemikian rupa supaya dunia bisa melihat Yesus hidup dalam kamu. Katakan, ulangi sama-sama. Ulangi ya sampai hafal. 1, 2, 3. Hiduplah sedemikian rupa sampai dunia bisa melihat Yesus hidup dalam aku. Ulang lagi. Hiduplah sedemikian rupa sampai dunia bisa melihat Yesus hidup dalamku. Ulangi, 1, 2, 3. Hiduplah sedemikian rupa sampai dunia bisa melihat Yesus hidup dalamku. Amin. Tahu nggak lo gitu? Hidupku bukannya aku lagi. Iya, siapa yang kemarin dibaptis di retret? Yang dibaptis. Bener gak yang lagu yang kita nyanyiin apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Betul gak? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau kita tahu hidup kita bukan hidup kita lagi, berarti kita gak boleh lakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Harus berubah. Amin ya. Nah, sekarang kita mau buka sama-sama di Roma 12 ayat 2. Apa kata firman Tuhan mengenai kehidupan kekristenan? Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama, ya. Sudah dapat, katakan amin. Roma 12 ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yang sempurna, amin. Teman-teman, Tuhan katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kamu serupa dengan Tuhan. Kamu gak boleh serupa dengan dunia ini. Dunia ini dengan Tuhan tuh beda. Kita gak boleh jadi sama dengan dunia ini, kata Tuhan. Kamu harus sama dengan siapa? Harus sama dengan Tuhan. Karaktermu harus sama dengan Tuhan. Kehidupanmu di keluarga harus sama dengan Tuhan. Nah, sekarang kakak mau lihat kanan kiri kalian. Kira-kira dia di sebelahmu nih, hidupnya udah sama seperti Tuhan belum? Apa jangan-jangan dia masih suka ngomong jorok? Apa jangan-jangan dia masih suka emosi? Jangan-jangan dia masih suka berbohong? Betul nggak? Coba lihat, adakah yang sudah mirip sama Tuhan? Coba tunjuk, ada belum? Belum. Betul nggak? Kakak juga belum. Nah, dengar baik-baik. Karena itulah, dengar baik-baik. Gimana supaya kita bisa jadi mirip sama Tuhan? Harus melalui proses. Proses itu membentuk jadi indah. Proses itu membuat kita jadi mirip sama Yesus. Betul gak? Ingat gak yang tadi kita baca? Proses membuatku menjadi mirip Kristus. Kalau kita sekarang masih lebih mirip sama dunia, berarti kita harus masuk namanya proses atau loading. Betul gak? Kalau kita masih lebih mirip sama dunia, kalau kita coba renungkan. Tutup matanya semua, tutup mata. Tutup mata semua, gak ada tengok kanan kiri dan jujur sama diri kalian masing-masing. Siapa di sini yang sadar bahwa hidup saya masih lebih mirip sama orang dunia daripada Kristus? Angkat tangannya. Gak usah lihat kanan kiri, tutup matanya. Nah, oke, turunin lagi dan buka matanya. Kakak lihat hampir semuanya angkat tangan, kakak juga sama. Ya, berarti dengan baik-baik. Kita semua harus masuk yang namanya proses. Katakan proses dengan keras. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Karena kenapa? Karena kalau kita diproses, kita jadi mirip Yesus. Ya, ulangi kata-kata saya. Proses menjadi mirip Yesus. Ulangi ya. Kalau kita diproses, kita jadi mirip Yesus. Ulangi. 1, 2, 3. Kalau kita diproses, kita jadi mirip Yesus. Ulangi. 1, 2, 3. Kalau kita diproses, kita jadi mirip Yesus. Nangkap ya? Nah, firman Tuhan berkata begini, jangan kamu jadi serupa dengan dunia. Sekarang saya mau katakan begini, Tuhan maksudnya apa? Gimana sih, apa sih maunya Tuhan gitu loh. Bagaimana supaya kita bisa beda dengan dunia ini? Gimana coba, kira-kira ada yang bisa jawab gak? Kakak tanya pertanyaannya, dengar, pertanyaannya begini. Gimana sih supaya kita bisa berbeda dari dunia ini? Gimana caranya, coba angkat tangannya. Gimana supaya kita bisa beda dari dunia ini? Coba. Kira-kira gimana? Kan Tuhan bilang begitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, maksudnya serupa dunia. Sekarang coba ya, kita renungkan sebentar. Kita pikir sebentar. Sekarang coba, kakak mau tanya. Dunia
Gini, dunia ngalamin beberapa, kadang-kadang orang dunia ngalamin yang namanya masalah. Kita orang Kristen ngalamin masalah nggak? Ngalamin. Ya, dunia kadang-kadang ngalamin namanya bangkrut. Ya mungkin kalian nggak bangkrut ya, kita ngomong yang lain deh. Dunia kadang-kadang ngalamin namanya dikhianatin. Kita orang Kristen bisa nggak dikhianatin? Bisa. Dunia ngalamin kadang-kadang dia difitnah. Kita pernah nggak dia ngalamin difitnah orang Kristen? Pernah. Semua yang dialamin orang dunia juga bisa kita alamin. Dunia ada orang-orang yang ngalamin namanya kebangkrutan. Kita orang Kristen bisa nggak kena kebangkrutan? Bisa. Orang dunia ngalamin kemiskinan. Kita orang Kristen ada nggak yang bisa ngalamin kemiskinan? Ada juga. Betul nggak? Artinya dengar baik-baik. Apa yang orang dunia alamin juga bisa kita alamin. Lalu pertanyaan saya begini, kalau apa yang dunia alamin sama dengan apa yang kita alamin, betul nggak? Orang dunia kalau misalnya di luar hujan, kita kehujanan juga nggak? Jangan gara-gara kalian pikir saya Kristen, saya keluar nggak bakal kehujanan. Nggak bakal teman-teman, betul nggak? Kalau di luar lagi hujan, dunia lagi hujan, kalian jalan-jalan di luar pasti kehujanan. Mau kalian agamanya Kristen apa enggak, tetap sama-sama Kenapa? Karena apa yang dialamin di luar pasti juga dialamin sama kita, betul nggak? Nah sekarang kakak tanya, lalu apa yang membuat kita beda sama dunia ini? Apa yang membuat kita beda sama dunia ini? Kakak kasih tahu rahasianya, catat baik-baik. Yang membuat kita berbeda dari dunia ini adalah respon kita terhadap masalah. Respon kita terhadap situasi dan kondisi itulah yang membuat kita beda sama dunia. Kakak ulang, yang membuat kita berbeda dari dunia adalah pintar. Ulangi lagi kakak tanya, yang beberapa yang jawab, kakak ulangi. Yang membuat kita berbeda dengan dunia adalah respon kita. Maksudnya apa sih respon kita? Coba kira-kira maksudnya apa? Kakak kasih contoh gini. Misalnya kalau orang dunia ngalamin kehujanan, mereka biasanya mungkin ya, mereka marah-marah. Terus ngomongnya jorok. Aduh, tit. Kehujanan nih gue basah semua, tit. Betul nggak? Dasar tit. Banyak sensornya, nangkap nggak? Nangkap nggak? Kenapa? Karena orang dunia sudah biasa. Ketika ngalamin sesuatu yang nggak enak, responnya marah, responnya kecewa, responnya apa? Pokoknya menyalahkan seseorang lah, betul nggak? Ya, betul ya. Yang cowok dengar, ya. Kalau misalnya, kalau dunia diomelin sama siapa? Sama gurunya lah. Orang dunia begitu selesai diomelin di luar, dasar tuh ya dia, tit. Gini, tit. Betul nggak? Terlalu banyak sensor, kenapa? Sudah biasa. Orang dunia ketika ngalamin sesuatu yang gak enak, responnya apa? Marah. Apalagi? Kecewa. Betul nggak? Terus apa? Ngamuk-ngamuk. Terus kalau enggak di rumah banting-banting piring. Jedot-jedotin kepala ke tembok. Betul nggak? Tonjok-tonjok tembok. Betul nggak? Kenapa? Karena emosi. Betul nggak? Ketika orang dunia, ketika ngalamin masalah, respon mereka marah. Emosi. Ketika di ngomongin sesuatu yang gak enak, baru dibasikin gini. Lu tahu nggak? Dia tuh ya begini. Tadi dia ngomongin lu gini. Langsung naik ke atas, marah. Betul nggak? Itu orang dunia. Orang dunia ketika ngalamin sesuatu yang gak enak, yang mereka gak suka, mereka responnya marah. Tapi kita orang Kristen beda. Apa yang beda kita? Responnya kita beda. Ketika kita orang Kristen dimaki, harusnya firman Tuhan berkata kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau orang dunia ditampar pipi kanan gebuk-gebukan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kalau dunia kan begitu. Dunia kan mengajarkan gitu kan. Dek, dulu saya kakak nih kalau diajarin sama kokoh saya nih dulu masih kecil. Lu dia kalau dipukul, kakak dulu kalau dipukul bisanya nangis dulu masih kecil. Kalau dipukul nangis, terus kokoh saya ngomong begini, lu ya cowok kalau dipukul jangan nangis, bales. Diajar gitu. Wah semenjak itu kakak mulai kalau dipukul bales, gebuk-gebukan, betul gak? Kalau dunia ngajar kita begitu kan. Kalau lu diperlakukan gak enak, bales. Kalau lu ngomongin sesuatu yang gak enak, lu dikata-katain, bales. Betul gak? Kalau lu difitnah ngapain? Bales. Jangan diem aja, dunia ngajarin gitu, betul gak? Tapi Yesus ngajarin beda. Kalau lu dipukul, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul gak? Aneh gak? Aneh. Saya mau kasih tahu nih, pengajaran di Alkitab ini gak ada yang masuk akal sebenarnya. Semuanya aneh. Kenapa? Karena dasarnya kasih. Kalau kita dasarnya apa yang adil menurut kita. Kalau Tuhan dasarnya kasih. Kalau lu ditampar, ada gak lihat orang ditampar? Tampar, aduh sakit. Lagi dong, lagi.
Habis tambah lagi. Bonyok saudara, betul nggak? Tapi Tuhan ngajarin kita untuk begitu tuh. Betul nggak? Tuhan ngajarin kita untuk tidak membalas yang jahat. Betul nggak? Tuhan ngajarin kita ketika seseorang mengatakan yang negatif kepada kamu ngapain? Berkati. Jangan dibales. Kenapa firman Tuhan berkata kalau kamu balas perbuatan mereka, kamu gak ada bedanya sama orang dunia, betul gak? Firman Tuhan bahkan berkata begini, kalau kamu mengasihi hanya orang yang baik, orang dunia juga bisa lakukan, betul gak? Tapi kalau kamu mengasihi orang yang jahat kepada kamu, itu baru anak Tuhan. Nah Tuhan mengajar kita, respon kita itu yang membuat kita beda. Ketika hujan, kita gak marah-marah, enggak. Kalau hujan kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih karena hujan ini tumbuh-tumbuhan di samping kanan kiri bertumbuh. Wah begitu. Betul gak? Kita mengucap syukur. Dengar baik-baik. Inilah satu-satunya senjata orang Kristen. Kakak kasih tahu salah satu senjata orang Kristen lagi. Yang paling hebat apa? Selalu bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Apa aja mengucap syukur? Tuhan lagi hujan, Tuhan aku bersyukur hujan karena tumbuh-tumbuhan di luar bisa bertumbuh. Bersyukur. Ketika panasnya minta ampun kita tetap bisa bersyukur. Apa? Tuhan aku bersyukur karena jemuran akhirnya kering semua. Betul nggak? Betul nggak? Bisa nggak sebenarnya? Bisa. Dengar baik-baik. Kalau orang dunia ketika terik panas banget sih. Betul nggak? Kakak juga kadang-kadang gitu. Gila nih panas banget sih. Gitu. Tapi Tuhan ngajar kita untuk tidak ngeluh, bersyukur, betul nggak? Belajar untuk bersyukur. Ketika ada yang ngomongin yang buruk-buruk tentang kamu, bisa nggak bersyukur? Bisa. Ngomongnya apa? Aku bersyukur karena mereka perhatian sama aku, tahu semuanya tentang aku. Betul nggak? Bisa nggak? Bisa. Dengar baik-baik, kakak kasih tahu. Yang banyak digosipin, artis apa pengamen? Artis. Betul gak? Kalau kalian digosipin berarti kalian artis. Betul gak? Jadi makin banyak orang yang ngomongin lu bilang, aku artis puji Tuhan. Betul gak? Artisnya siapa? Artisnya Tuhan. Tapi denger nih, jangan kamu datengin orang itu. Emang gua artis lu ngomongin gua. Itu namanya nyari ribut. Nangkap ya. Bersyukur saja. Dengar baik-baik teman-teman. Orang Kristen yang sejati. Yang kemarin kan kita belajar orang Kristen radikal. Dengar baik-baik. Orang Kristen yang radikal akan selalu bisa menemukan alasan untuk mengucap syukur. Dalam hal yang paling gak enak, dia tetap bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Orang Kristen radikal, orang Kristen sejati akan selalu menemukan alasan untuk berterima kasih dalam kondisi yang paling gak enak. Nah ini yang bikin beda. Inilah yang bikin kenapa Tuhan berkata, jadilah berbeda dari dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya Tuhan apa? Maksudnya Tuhan respon kamu nih ketika ngalamin apa yang dunia alamin, jangan sama. Dunia ngalamin kebangkrutan, kita orang Kristen suatu saat akan mengalami kegagalan juga bisa. Tapi kalau kita orang Kristen mengalami kegagalan, Tuhan ajar kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur, kalian pernah dengar yang namanya, aduh kakak lupa. Isaac Newton ya, yang dicap bego idiot, itu Isaac Newton ya Flynn? Oh Thomas Alva Edison ya, betul-betul. Kalian pernah dengar namanya Thomas Alva Edison? Siapa? Apa? Jualan bakso. Wah ngaco kalian. Apa? Penemu lampu, jualan bakso. ya, dengar. Kalian tahu nggak yang seseorang bernama Thomas Alva Edison ini? Kalian pikir dia orang pinter awalnya? Enggak. Baca nggak bisa, cacat. Dia orang bego. Sampai saking begonya sampai dikeluarin dari sekolah. Kenapa? Dia bilang gini, anak ini terlalu bodoh untuk bersekolah di sini. Bayangin. Saking begonya sampai nggak boleh sekolah. Sampai mamanya sedih, dengar baik-baik ini cerita Thomas Alva Edison. Sampai mamanya sedih, akhirnya mamanya yang ngajarin Thomas Alva Edisonnya. Diajarin matematika, diajarin ini, diajarin. Dia kembangkan apa yang Thomas Alva Edison mau lakukan, coba dilakukan, coba diajarin. Akhirnya karena kreatif anak ini, ternyata bisa tuh menciptakan lampu. Siapa yang ciptain? Orang bodoh. Orang miskin lagi. Itu Thomas Alva Edison loh. Makanya belajar dari orang-orang sukses. Makanya dengar baik-baik. Ya, yang perlu kalian perhatikan adalah begini. Dunia bisa melemparkan kita dengan berbagai macam hal. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita akan selalu menemukan alasan untuk mengucap syukur. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Gimana kak? Kan tadi kita udah tahu. Ya kakak ulang pertanyaan kakak. Apa yang membuat kita beda dari dunia? Respon kita. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya kita memiliki respon yang baik?
Bagaimana supaya kita bisa berespon dengan yang tepat dalam kondisi yang tepat? Bagaimana supaya kita bisa meresponi tepat pada kondisi tertentu? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kakak izin minum dulu ya. Baca ayat 2-nya. Kakak kasih kata kunci. Kata kuncinya ada di ayat 2 itu. Baca baik-baik, coba. Apa sih yang membuat kita bisa punya respon yang tepat? Apa kuncinya? Coba baca. Apa coba? Gimana supaya kita bisa berespon yang tepat? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa? Perubahan apa? Perubahan akal budimu, firman Tuhan berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa? Yang harus dirubah. Pertanyaan kakak tadi apa? Bagaimana supaya kita bisa punya respon yang tepat? Jawabannya dengan baik-baik. Rubah cara berpikirmu. Rubah perspektifmu. Rubah sudut pandangmu terhadap hidup. Maksudnya apa? Dengar baik-baik. Kita baca. Yuk sama-sama kita baca. Supaya lebih jelas lagi. 1, 2, 3 sama-sama. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Dengar baik-baik. Penting supaya kita bisa merubah akal budi kita. Firman Tuhan. Dengerin. Shh. Sebentar lagi gak lama. Kakak hari ini gak lama, gak panjang-panjang. Paling 2 jam, ya dengerin ya. Ya dengerin, dengerin. Gimana supaya kita punya respon yang tepat? Satu-satunya cara, kita harus merubah cara pandang kita. Rubah caramu memandang masalah. Kenapa? Kalau kamu bisa merubah pembaruan budimu, apa? Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dengar baik-baik, kalau kita punya sudut pandang yang benar, kita punya sudut pandangnya Tuhan aja, kita tahu bagaimana berespon yang tepat. Karena kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kondisi ini. Kita tahu hatinya Tuhan. Bagaimana? Rubah cara berpikirmu. Dengar baik-baik, ini catatan. Catat di buku kalian, catat di otak kalian, catat di hati kalian. Di mana kalian mau catat di jidat orang juga boleh. Ya jangan. Di jidat masing-masing aja. Tulis begini. Dengar baik-baik. Caramu memandang kehidupanmu akan menentukan kualitas hidup yang kamu jalanin. Caramu memandang kehidupan akan menentukan kualitas hidup yang kamu jalanin. Nangkap nggak? Kau ulangi ya. Caramu memandang hidup ini menentukan kualitas hidup yang kamu jalanin. Bisa ulangi? Yang sudah catat pasti bisa. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Caramu memandang hidup ini menentukan kualitas hidup yang kamu jalanin. Ya kakak, maksudnya kakak jelaskan begini. Kamu mau hidup seperti apa? Kamu pengen kehidupan seperti apa? Kamu harus rubah dulu cara pandangmu. Ya, contohnya gini, paling gampang begini. Kalau orang dunia memandang hidup ini ya sebagai sebuah segala-galanya. Buat mereka dunia ini cuma hidup sekali. Pernah dengar yang namanya YOLO? Pernah dengar gak? You only live once. Kamu cuma hidup sekali, lakukan semau-maumu. Kenapa? Mereka berasa hidup ini segala-galanya. Kamu cuma hidup sekali, manfaatkan yang terbaik itu betul. Satu pihak betul. Tapi dunia berpikir, kamu kan cuma hidup sekali. Lebih baik puasin apa yang kamu mau. Karena kamu tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Dunia memandang hidup itu seperti itu. Makanya mereka hidup semau-mau mereka. Betul nggak? Caramu memandang hidup akan menentukan kamu hidup seperti apa. Kalau kamu memandang hidup ini segala-galanya, kamu akan berpikir saya lebih baik nikmatin apa yang saya mau selagi saya hidup. Selagi saya hidup saya mau cobain rokok. Selagi saya hidup saya mau puas-puasin yang enak-enak. Supaya apa? Nanti saya mati saya nggak nyesel. Dunia berpikir gitu. Karena mengapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka berpikir hidup adalah segala-galanya. Mereka berpikir setelah saya mati sudah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Makanya saya hidup semau-mau saya. Saya hidup tanpa takut akan Tuhan. Saya nggak peduli sama yang namanya Tuhan-Tuhanan. Saya nggak perlu serius sama namanya agama. Kenapa? Mereka berpikir hidup ini cuma sekali aja udah lewat. Tapi dengar baik-baik. Kita orang Kristen memandang hidup ini sebagai sebuah proses yang panjang. Hidup ini adalah sebuah loading yang panjang. Sampai kapan kita diproses? Sampai kita kembali. Dengar baik-baik. Teman-teman sadar gak? Kita itu manusia makhluk abadi, tahu gak? Kita tuh gak bisa mati. Percaya gak? Dengar baik-baik. Kalau kalian mati, bukan artinya selesai semuanya berubah menjadi debu. Enggak.
Kita tuh manusia ketika kita mati, kita pindah, tau nggak? Pindah antara mana? Kalau nggak surga, neraka. Jangan pikir kalian di surga nanti gini. Kalian tahu nggak di surga itu bukan artinya kalian berubah jadi manusia lain. Kalian nggak ingat apa-apa, enggak. Kalian tahu nggak di surga nanti kalian tetap ingat ini siapa ingat. Nanti kalau ketemu di surga itu kalian tahu nggak? Kakak nggak pernah. Cuman kakak baca ceritanya, kakak dengar kesaksian orang dibawa ke surga. Kalian tahu nggak di surga itu ada 7 tingkat misalnya gitu. Di surga itu kita saling kenal. Nanti kalian ketemu sama kakak. Kita bisa ketemu dan kalian tahu nggak? Kita itu di surga tubuhnya nggak kayak gini. Semua kita pakai tubuh yang sempurna. Tubuh kudus. Tahu nggak? Tubuh kemuliaan. Di surga itu umurnya kita, kalau kakak kan sekarang usia 27. Ya benar gak sih? 89 ini tahun berapa sih? 2000 berapa? 16 ya? Oh berarti kakak usia 26. Ya kakak usia 26. Ya misalnya gini. Kakak usia 26, secara jasmani kakak 26. Tapi secara roh belum tentu kakak umur 26. Secara roh itu tergantung kehidupan kita, usia dewasa roh kita tuh berapa. Bisa jadi kalau kalian baru bertobat, walaupun udah tua umur 100 tahun di surga, kalian baru lahir. Masih bayi. Kenapa? Usia rohnya. Nanti di surga tubuh kita akan beda. Tubuh kita tuh sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Dan kalian nanti ini ketemu sama kakak kenal. Kakak ingat, kamu Glenn. Glenn akan ingat, oh ini gembala saya. Nanti bakal ingat, di Vivi juga bakal ingat. Vivi Rosa juga bakal ingat. Oh ini Kak Kris, gembalanya saya nih gitu kan ya. Oh ini Kak Reval, mentornya saya. Oh ini sama-sama rekan-rekan pelayan. Jangan dipikir nanti di surga kita jadi manusia lain gak kenal siapa-siapa. Kerjanya kudus. Nggak gitu. Di surga kita akan kenal satu sama lain. Kita punya memori. Kalau ketemu di surga. Iya kalau enggak ya kalian gak akan ketemu gitu. Betul nggak? Kalian di neraka misalnya, amit-amit ya, kakak mau semuanya di surga. Kalau kita di surga nanti kita bisa ketemu. Betul nggak? Kita orang Kristen percaya bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini cuma proses sebentar. Dan kalian tahu untuk anak-anak yang kalian di sini siapa suka binatang? Kalian tahu nggak nanti di surga kalian bisa berkomunikasi dengan binatang. Binatang di sana ada baik-baik semuanya. Makanya dengar kesaksian, bacalah bukunya lah. Kalau kakak mesti jelasin panjang. Di surga tuh tempatnya enak pokoknya. Ya daripada ke neraka mendingan surga lah. Gitu ya. Oke ini balik lagi. Dengar ya. Dengar. Kita orang Kristen memandang hidup ini hanya sementara. Ini hanya sebuah proses yang panjang. Hanya sebuah tempat persiapan untuk kita masuk ke kehidupan yang sebenarnya. Kita tuh cuman sementara, gak lama, percayalah. Tuhan udah mau datang, gak lama lagi kakak percaya. Kakak yakin gak sampai kakak udah mati Tuhan akan datang. Kakak yakin. Tuhan sudah gak lama lagi akan datang. Dengar baik-baik. Waktu kita di bumi gak lama lagi. Jadi daripada kalian main-main, lakuin semau-mau kalian gak ada bedanya sama dunia. Lebih baik kalian kejar panggilan kalian. Kalian kejar apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Kakak tahu ada beberapa di kalian nih, anak-anak yang cowok, ada yang cewek. Kakak tahu beberapa yang Tuhan udah panggil hidup kalian. Bahkan kalian pun sebenarnya tahu kalian dipanggil Tuhan. Bahkan sebenarnya dalam diri kalian pun kalian tahu kalian punya panggilan. Beberapa di perempuan juga ada. Tapi beberapa masih susah untuk meninggalkan zona nyamannya. Saya suka kak main-main, saya masih suka bercanda-bercanda. Saya belum mau serius. Ingat gak firman Tuhan kemarin minggu lalu? Kalau kalian gak serius, kalian akan dimuntahkan kata Tuhan. Betul gak? Jadi lebih baik serius. Kita orang Kristen memandang hidup ini sebagai sebuah proses. Ya, kita memandang hidup ini hanya sebuah tempat sementara. Kita adalah makhluk abadi. Nah sekarang pertanyaan kakak begini. Apa sih tujuan dari proses? Sekarang tadi kakak udah bocor-bocorin. Nah sekarang catat lagi. Tujuan dari proses adalah membentuk yang di dalam. Tujuan dari proses kan mau kita menjadi mirip Yesus. Nah dengar baik-baik. Tuhan itu peduli sama apa yang di dalam. Kalau firman Tuhan berkata begini. Tuhan itu kalau merubah bukan yang di luar. Dengar baik-baik. Kalau kalian punya ini sebuah pesan ya. Seorang sahabat yang baik akan lebih mementingkan yang di dalam daripada di luar. Kalian mengerti gak nangkep perbedaan antara luar sama dalam, tau gak? Yang luar tuh apa? Fisik, penampilan, rambut, betul gak? Sepatu baru, tas baru, model rambut yang baru, kumis yang baru, betul gak? Bulu mata yang baru, betul gak? Dibuat ulet-ulet begini keren, misalnya gitu, betul gak? Betul gak? Kalau dunia lebih mementingkan yang di luar, betul gak? Buat dunia, yang di luar adalah segala-galanya. Caramu berpenampilan, bentuk tubuhmu, itu yang segala-galanya. Dan dunia mengejar itu, makanya kalian tahu sekarang ada yang namanya operasi plastik, betul nggak? Supaya hidungnya mancung kayak Pinocchio, disat gitu kan, betul nggak? Supaya apa? Karena mereka mengejar yang di luar.
Mereka lebih mementingkan apa yang di luar. Tapi kalau Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan jauh lebih mementingkan yang di dalam. Buat Tuhan yang di luar hampir gak ada artinya. Kenapa? Nanti tubuh kita ini jangan kalian pikir dibawa ke surga. Tubuh kita ini ditinggal di dunia, kalian tahu gak? Betul gak? Ada orang mati tubuhnya naik semua ke surga. Enggak. Tubuhnya di mana? Di kuburan. Betul gak? Tapi roh sama jiwanya kemana? Ke surga. Nah nanti tubuh kita nih yang jelek, yang ya ada beberapa yang merasa dirinya ganteng, itu ditinggal men. Gitu loh, ditinggal semua. Nanti kita ke surga pakai tubuh baru. Bentuknya beda. Nangkap gak? Ya Tuhan itu jauh lebih mementingkan apa yang di dalam daripada apa yang di luar. Karena itu Tuhan akan proses hidupmu supaya yang di dalam ini keluar. Firman Tuhan berkata, Matius 5 gak usah dibuka. Tuhan itu kalau merubah dari dalam keluar. Karena kalau di dalam baik, yang di luar akan kelihatan baik. Kalian tahu gak kakak pernah ketemu orang-orang yang mungkin secara fisik gak terlalu cantik, gak terlalu bagus postur tubuhnya, tapi dalamnya hebat. Dalamnya penuh dengan kasih Allah, dalamnya penuh dengan firman Tuhan. Orang kayak gitu lebih keren menurut kakak. Dahsyat orang seperti itu. Jadi teman-teman dengar baik-baik. Kalau Tuhan saja lebih mentingin yang di dalam, kenapa kita manusia lebih mentingin yang di luar? Gak masalah sih jaga badan itu baik. Kayak kakak nih sekarang lagi mau mulai diet supaya gak terlalu gemuk gitu kan ya. Baik, gak masalah. Itu baik, dengar baik-baik. Penampilan di luar itu baik. Tapi jauh lebih penting dari yang di luar adalah yang di dalam. Ulangi. Jauh lebih penting dari yang di luar adalah yang di dalam. Ulangi, 1, 2, 3. Yang di dalam lebih penting dari yang di luar. Gitu aja deh, gampang. Ya, ulangi. Yang di dalam lebih penting dari di luar. 1, 2, 3. Amin. Ya, nah Alkitab mengajar, nih kalau kalian baca seluruh Alkitab, mengajar, ya dia menggambarkan kehidupan kekristenan itu sebagai 3 contoh. Ya, 1, Alkitab menceritakan kehidupan kekristenan itu kayak bejana. Pernah dengar bejana nggak? Bejana itu kan bentukan, ya kan yang itu potter clay apa tanah liat, betul kan? Dibentuk jadi bejana yang indah. Kalian tahu nggak kalau bejana itu udah jadi, ternyata ada retak di dalam. Pasti bejana itu diapain? Dipecahin lagi. Bukan dibuang, kasihan amat dibuang. Enggak dibuang. Tapi dipecahin lagi. Dipecahin, dibongkar lagi, diaduk lagi supaya jadi tanah liat lagi. Betul nggak? Supaya apa? Dibentuk lagi dari awal. Kenapa? Kalau pecahnya di dalam, mungkin dari luar kelihatannya bagus. Tapi begitu diisi air, pecah kemana-mana. Karena retak di dalam. Betul nggak? Itu kalau bejana kalian tahu nggak? Nah makanya kalau seorang pembuat bejana begitu dia bentuk, lihat ada retak di dalam. Kalau seorang pembuat bejana yang baik, pasti dia akan dia pecahkan lagi, dia bentuk ulang dari mula. Kenapa? Karena kalau dibentuk cuman luarnya doang bagus, suatu saat ketika diisi air nggak bisa dipakai, pasti bocor, pecah. Karena itu lebih baik dia pecahkan, dia bentuk dari ulang lagi. Tuhan menggambarkan kehidupan kekristenan itu seperti bejana. Tuhan akan proses hidup kita supaya yang di dalam ini baik, yang di dalam ini benar. Supaya ketika Tuhan isi hidupmu, ketika loading mulai, ketika Tuhan mulai isi hidupmu dengan berkat, ketika Tuhan mulai isi hidupmu dengan promosi, ketika Tuhan mulai isi hidupmu dengan berbagai macam hal yang menurut kalian itulah kelimpahan, itu gak bocor kemana-mana. Sebab apa? Yang di dalam Tuhan bentuk. Tuhan akan bentuk yang di dalam. Kalau dia lihat ada sesuatu yang belum jadi, kalau dia lihat ada sesuatu yang belum baik, Tuhan akan pecahkan lagi, dimulai dari awal. Dan kalian tahu dipecahkan tuh gak enak. Dipecahkan tuh diremukkan, mengalami sesuatu yang gak enak, yang bikin kalian nangis, yang bikin kalian rasanya sakit hatinya, itu kalian sedang diremukkan firman Tuhan, betul gak? Kalian sedang diremukkan. Itu contoh pertama, Tuhan mengajarkan kehidupan kekristenan kita adalah seperti bejana. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kehidupan kekristenan kita yang kemarin kita bahas adalah seperti pohon. Betul nggak? Yang tertanam kuat ke bawah. Kalian tahu yang namanya pohon itu pohon zaitun, terutama pohon korma lah. Kalian tahu ditanam, dia akan berakar tumbuhnya ke bawah dulu. Nggak kelihatan, betul nggak? Kalian tahu nggak? Kalian pernah lihat nggak? Siapa di sini pernah makan kurma? Enak nggak? Enak, ya, beberapa gak suka, beberapa gak. Tapi dengar baik-baik, kalian tahu gak? Biji kurma itu cara tanamnya tahu gak gimana? Kakak kasih tahu. Kurma itu ya dia tanamnya begini. Tanah dibuka, ditaruh biji kurma, tutup, lalu ditaruh di atasnya itu ditimpa batu yang gede. Supaya apa? Kurma itu ketika dia mulai tumbuh ke atas gak bisa-bisa. Kenapa? Berat, betul gak? Batu gede itu gak bisa digulingin. Akhirnya karena dia mau coba keluar gak bisa-bisa, berakarnya tumbuhnya kemana?
ke bawah. Dia tumbuh terus ke bawah sampai puluhan tahun, ratusan tahun mungkin. Sampai akarnya terus ke bawah, sampai akhirnya akarnya ketemu sama yang namanya air di bawah bumi. Dia akan terus tumbuh ke bawah, dia cari air, akhirnya ketemu air, dia akan terus timba dari air itu. Dia timba, akhirnya ketika dia sudah cukup kuat, dia akan keluar naik ke atas menggulingkan batu yang ada di atasnya. Ketika dia udah tumbuh kuat, dia naik ke atas, bisa dinikmati. Makanya pohon korma bisa di padang gurun tetap bisa tumbuh. Kenapa? Akarnya jauh ke bawah. Betul nggak? Tapi kalau pohon toge ditiup mental, betul nggak? Ingat gak? Betul ya? Ya, firman Tuhan mengajar begitu. Kalian belajar lihat. Sama juga dengan pohon korma. Tuhan akan mau tarik kita untuk bertumbuhnya ke bawah. Kedalaman dengan Tuhan. Supaya kita dalam dengan Tuhan. Kalian timba, kalian kenali Tuhan. Bertemu dengan air itu ibarat apa? Ibarat kalian bertemu dengan Tuhan. Kalian belajar banyak dari Tuhan. Seperti ini nih. Kalian lagi dengerin firman Tuhan. Kalian sedang diairi dengan firman Tuhan. Kalian sedang menemukan mata air. Kalian terus gali dan suatu saat akan tumbuh. Yang terakhir, kehidupan kekristenan Alkitab mengajarkan adalah seperti domba. Betul gak? Domba. Nah yang unik dengan domba kalian tahu gak? Kalau yang pementoran pasti tahu. Kalian tahu gak ada satu hal unik mengenai binatang domba? Kalian tahu gak? Dunia kita seluruh makhluk hidup itu diperlengkapi dengan self defense. Kalian tahu self defense gak? Self defense itu untuk membela diri. Contohnya gini, kelinci kan lemah, betul ya? Tapi kelinci diberi kecepatan, dia larinya cepat. Betul nggak? Supaya kalau dikejar dia bisa lari lebih cepat. Betul nggak? Contoh landak. Landak kan nggak bisa gigit. Tapi dia punya duri di badannya. Betul nggak? Semua dikasih gitu. Ikan kan cuma bisa begini-begini doang. Tapi kalian tahu nggak? Ikan itu tulangnya duri. Betul nggak? Punya sirip. Supaya apa? Kalau digigit bisa berdarah. Betul nggak? Ngerti nggak? Jadi Tuhan merancang semua binatang itu punya self defense. Tapi cuma satu binatang yang nggak punya self defense. Satu-satunya pertahanan tubuh dia hanyalah bulunya yang lebat. Kalian tahu apa? Domba. Domba itu gak bisa apa-apa. Cuman bulat gede gitu aja. Satu-satunya yang dia punya dalam hidup. Ini benar, domba tuh gak punya gigi loh. Domba itu ya giginya ada sih. Cuman gak bisa buat gigit apa-apa. Domba itu punya gigi buat ngunyah rumput doang. Domba itu juga punya kuku. Tapi kukunya cuman buat gali-gali tanah doang. Gak bisa apa-apa. Domba cuman dikasih satu pertahanan tubuh. Supaya gak terlalu dingin kalau musim salju. Tahu apa? Bulunya yang lebat. Betul nggak? Domba itu cuma punya bulu. Dan kalian tahu nggak satu hal menarik mengenai domba? Domba itu nggak bisa ngelihat ke depan. Domba itu cuma bisa ngelihat ke bawah. Bener. Makanya domba itu kalau jalan dia cuma bisa ngelihat radius beberapa meter doang. Dia nggak bisa lihat jauh ke depan. Jadi kalau dia jalan, kalau nggak ada gembalanya, dengar baik-baik. Domba yang nggak punya gembala habis. Serigala di sini aja dia nggak bisa lihat. Kenapa? Dia cuma ngelihat begini. Jalan terus, dia nggak tahu depan dia ada jurang. Kalau nggak ada gembalanya, nyemplung jatuh ke jurang. Kenapa? Namanya domba. Domba tuh nggak bisa apa-apa, tapi domba punya pendengaran yang tajam. Kalian tahu nggak domba nih, kalau ada gembalanya panggil, domba itu tahu mana gembalanya. Kalau orang lain manggil, kalian datang manggil, dia nggak mau nyautin. Panggil, Mbe, sini Mbe, diam aja. Nggak bakal ngerti. Tapi kalau ada gembalanya ngomong, dia langsung tahu. Itu domba loh. Lucu ya, kalau misalnya kakak pernah dikasih lihat videonya. Ini ada gembala, ada turisnya mau coba manggil. Coba panggilin. Dipanggil dombanya, tepuk tangan, gak ada yang nengok. Satu pun gak ada yang nengok. Akhirnya dia bilang, oh kayaknya gini, mungkin lu, tapi giliran gembalanya panggil dikit, diketokinnya semuanya nengok. Oh berarti gue perlu tongkat lu kali, pinjem dong tongkat lu, dikasih pinjem tongkatnya. Dia panggil kontaknya gini-giniin, tetap gak ada yang nengok. Oh berarti gue harus pakai baju lu kali, tukeran yuk bajunya, tukeran. Dia bilang gitu, tukeran, dia pakai bajunya. Dia panggil dombanya, lebih keras lagi, wah dia panggil. Dombanya cuma begini, sambil ngunyam-ngunyam, nyam-nyam, makan lagi. Kenapa? Mau pakai bajunya kayak, mau pakai tongkatnya kayak, dia gak kenal suaranya. Domba itu cuma punya satu, dia kenal suara gembalanya. Mana yang gembala dia tahu. Dan dengar baik-baik, kalau kita domba gak pernah dengar suara Tuhan, celakalah kita. Habis kita gampang bingung mau dengerin suara siapa karena kita gak kenal suara Tuhan. Nah domba ini kehidupan orang Kristen salah satunya Tuhan gambarkan sebagai domba. Domba itu harus punya gembala. Domba itu harus punya shepherd. Kalau gak ada gembala, domba gak bisa bertahan hidup. Kalian tahu gak?
Domba itu adalah satu-satunya binatang yang bergantung sepenuhnya sama manusia. Tanpa ada gembala, domba gak bisa hidup. Ya, dengar baik-baik. Nah, sekarang kakak tanya, siapa sih gembala-gembala kita? Betul, satu Tuhan Yesus. Tapi selain Tuhan, Tuhan juga sudah siapkan gembala-gembala yang lain. Apa? Otoritas-otoritas di hidup kalian. Orang tua, apalagi? Guru, siapa lagi? Ya kakak-kakak mentor di sini, gembala-gembala kalian, betul nggak? Dimanapun kalian ditetapkan, otoritas kalian itulah gembala kalian. Betul nggak? Nah itu Tuhan sudah taruh. Nah tujuan Tuhan apa? Supaya kita ngerti, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Yuk kita baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Kakak udah gak lama lagi, dikit lagi selesai. 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah dapat, katakan amin. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, dengar teman-teman, sama dengan firman Tuhan terjemahan asli begini. Kalau kamu tidak bisa hormat sama manusia yang terlihat, kamu gak mungkin bisa menghormati Allah, bohong. Kalau kamu tidak bisa tunduk pada otoritas yang sudah Tuhan taruh yang kelihatan di depan matamu, kamu gak mungkin bisa taat tunduk sama Tuhan, tuh gak mungkin. Teori bilang tunduk-tunduk bisa. Tapi kalau kamu tidak belajar untuk hormati orang tuamu, kalian gak akan pernah bisa hormati Tuhan. Salah satunya, pemimpin-pemimpin apa aja sih yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Orang tua kita. Betul gak tadi kita lihat kan? Guru-guru kita. Kalau kita gak bisa tunduk sama mereka, kalau kita tidak bisa hormat sama mereka, kalau kita tidak bisa belajar taat sama mereka, bohong besar kalau kalian bisa taat sama Tuhan kalian. Gak bakal bisa. Kenapa firman Tuhan berkata kalau kamu tidak bisa taat sama yang kelihatan di depan matamu, bohong kamu bisa taat sama Tuhan. Dengar baik-baik, hal yang sama terjadi. Bisa di-apply dalam hidup kita, dengar baik-baik gini. Kalau kalian tidak bisa hormati orang tua yang notabene dari kecil melahirkan kalian, betul gak? Mengasuh kalian dari kecil, memberi kalian perhatian, memberi kalian uang. Kalian gak bisa cintai mereka, kalian gak bisa hormati mereka. Bohong kalau kalian bisa menghormati dan mencintai Tuhan yang gak kelihatan. Bohong juga kalau kalian tidak bisa mencintai orang tuamu. Jangan pernah berkata, aku akan mencintai pasanganku dengan baik, gak mungkin. Kalau kalian tidak bisa belajar mencintai orang tua yang dalam notabene sudah membayar harga mati-matian untukmu, bohong kalau kamu bisa mencintai orang lain, gak bakal bisa. Kalian harus belajar cintai otoritasmu terlebih dahulu. Belajar hormati orang tuamu terlebih dahulu. Belajar untuk tunduk dan hidup di bawah mereka terlebih dahulu. Itu yang Tuhan mau. Nah pertanyaan kakak berikutnya, proses itu sampai kapan sih? Proses itu sampai kapan? Jawab coba, ada gak? Tadi kakak udah sempat ngomong sedikit. Proses itu sampai kapan? Seumur hidup. Proses itu selama-lamanya. Nah sekarang kakak kasih tahu, yang perlu kalian catat. Ya, selama 8 minggu ke depan kita akan belajar banyak. Tapi ini cuma perantaran, kita cuma permulaan. Introduction doang tentang proses. Dengar baik-baik. Ada 2 sikap yang tidak pernah boleh kalian lakukan dalam proses. Apa aja? 1, bersungut-sungut. Katakan bersungut-sungut. 2 hal yang tidak boleh kalian pokoknya harus jauhkan. Kalau kalian lagi dalam proses, kalau kalian lagi dalam masalah, kalau kalian sedang melewati sesuatu yang gak enak, ada 2 hal yang tidak pernah boleh kalian lakukan. Yang 1, jangan bersungut-sungut. Katakan, ulangi, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Dengar baik-baik. Gini, kakak usahakan supaya cepat. Kalau kalian bersungut-sungut, kalian itu sedang menghilangkan berkat yang sudah Tuhan taruh. Contohnya gini ya. Kakak itu sering bilang begini. Kalau misalnya kakak itu kadang-kadang mesti kadang-kadang ngantrin, contoh kemarin deh, hari Kamis kemarin ya. Kan kita semobil nih. Kakak dari Central Park mau pulang ke rumah. Tiba-tiba ada jemaat yang bawa anaknya 2, bayinya lagi tidur. Kalau naik motor kan kasihan. Jadi disuruh nganterin naik mobil. Oke, ya udah kakak anterin. Kakak itu ya, begitu dia naik mobil, anaknya nangis. Papa nangis sepanjang jalan, wah kakak udah pusing. Sebenarnya kakak gak suka. Satu, kalau kalian tahu, kakak tuh gak suka macet-macetan. Dan begitu jalannya macet. Kakak tuh udah malam, jam 11 malam mesti nganterin bayi yang nangis-nangis di belakang. Kakak udah pusing. Tapi dengan baik-baik, kakak punya pilihan. 1, kakak bisa marah-marah. Itu gimana sih, bayi gak bisa, gue lempar aja ke depan. Kakak bisa marah-marah kayak gitu. Itu kan mobil kakak, terserah. Tapi kakak punya pilihan kedua. Kakak berpikir, daripada kakak marah lebih baik
Kakak bersyukur. Karena begini, coba dipertimbangkan. Toh kalau kakak marah, mau kakak nangis pun tetap kakak harus anterin dia, betul nggak? Karena kenapa? Nggak mungkin nggak dianterin. Kakak sudah berkata iya pada nganterin, pasti kakak harus nganterin, nangkap nggak? Jadi mau kakak marah-marah, mau kakak nangis, mau kakak kata-katakan, pasti tetap kakak harus nganterin, betul nggak? Tapi kakak punya pilihan, daripada kakak nganterin sambil marah-marah, lebih baik kakak nganterin sambil bersyukur. Kenapa? Kalau kakak nganterin marah-marah, harusnya berkat yang kakak dapat hilang semua. Tuhan lihat, lu udah ngeluh, lu udah sungut-sungut, ya udah berkatnya hilang. Tapi lebih baik daripada begitu, toh udah capek-capek nganterin, betul nggak? Toh kita harus nganterin, lebih baik kita nganterin dengan bersukacita. Tahu apa yang kakak lakukan? Selama macet kakak ajak main bayinya, ayo gini nong, ning sampai kayak gitu. Kakak ajarin, ajak main, kakak ajak ngobrol, kakak ajak cerita, tanya mobil apa yang dia suka, kayak gitu-gitu. Kenapa? Daripada kita mengeluh, lebih baik bersukacita. Nanti suatu saat contohnya kayak kemarin 28 Agustus kemarin, ya. Kan kemarin ada beberapa yang kebagian mesti jaga di tempat pembuangan sampah. Siapa yang kalian beberapa nggak ke sana? Siapa yang ke sana coba? Ada nggak anak kita ke sana ke TPA? Ada beberapa ya Wendy ya. Baunya minta ampun nggak? Baunya parah, betul nggak? Nah, dengar ya. Dengar. Contoh, misal kakak udah ajarin kemarin ke anak-anak. Kalau misalnya suatu saat kebagian, rival jaga sana ya. Pasti, aduh gue jaga di tempat sampah bau. Tapi toh mau gak mau kalian harus tetap jagain, betul gak? Mau gak mau harus ada yang jaga tempat itu, betul gak? Suatu saat nanti dalam pelayanan. Mau gak mau tetap ada harus yang jaga di tempat yang gak enak. Contohnya nanti kalau kita buat KKR besar, mau gak mau beberapa dari kalian tetap harus ada yang jaga WC misalnya, betul gak? Mau gak mau beberapa dari kalian harus ada yang diem di sini dan bersihin lantai di sini kalau mereka sudah pulang, betul gak? Kemarin setelah KKR loss kemarin siapa yang bantu-bantu bersih-bersih di sini? Coba. Betul gak? Mau gak makan kalian harus bantu bersih-bersih, betul gak? Daripada kalian bersih-bersih sambil marah-marah, itu berkatnya hilang. Daripada begitu lebih baik bersih-bersih sambil bersyukur. Nyanyi, betul nggak? Yang kakak selalu ajarin, betul nggak kemarin? Yang kakak pernah kasih perumpamaan begini, contohnya. Yang kakak pernah lihat waktu itu cleaning service. Masih ingat nggak kakak cerita? Oh enggak, kamu nggak pernah cerita sini. Dengar ya. Ada cleaning service dulu. Kakak lagi kencing di toilet. Ya ini ngomongnya kencing dikit ya. Semua kan kencing, nggak usah malu-malu ya. Kakak lagi kencing di toilet. Tiba-tiba ada kakak lihat di belakang mungkin abis beol. Om keluar. Terus dia keluar, dia cuci tangan, dia pergi. Ciprat sini, ciprat sana, dia pergi. Gitu kan. Lalu cleaning service-nya ngeliat. Dia buka tempatnya berantakan. Terus cleaning service-nya langsung. Kayak mulutnya komat kamit. Kakak tahu namanya komat kamit kan nggak mungkin dia lagi muji-muji orang itu. Pasti lagi ngapain? Dasar itu orang tit, betul nggak? Pasti gitu, betul nggak? Marah-marah. Udah gitu bersihinnya gedebruk. Kakak lihat dalam hati, serem banget, betul nggak? Udah gitu dia lihat wastafelnya kan dia ciprat sini, ciprat sana. Dia bersihin sambil marah-marah orangnya. Kakak sampai cuci tangannya nggak enak gitu loh, pelan-pelan. Takut diomelin sama dia. Takut ntar gue dikutuk-kutukin sama dia gitu kan. Begitu kakak lihat namanya Yohanes. Yang namanya Yohanes kan nggak mungkin agama lain selain Kristen, betul nggak? Kakak dalam hati, bukan Pak Yohanes, bukan ya. Lalu dalam hati kakak begini. Makanya sebenarnya begini, kita bisa mengeluh apa enggak tergantung cara berpikir kita. Kalau kita seperti dia bisa nggak kerja dengan ngeluh? Bisa. Kerja dengan marah-marah bisa nggak? Bisa. Tapi dengar baik-baik, kalau dia mau ngomong harus kerja, lebih baik dia punya cara berpikir begini. Harusnya kalau kalian orang Kristen, suatu saat nanti kalian ada di tempat yang nggak enak, punya cara berpikir yang kayak gini. Pikirnya kayak gini. Kakak mau tanya, kalau semua orang kencingnya bersih, ke toiletnya bersih semua dibersihin setelah dia pakai. Kan gak ada yang namanya cleaning service, betul gak? Kenapa? Semuanya bersih, betul gak? Justru karena ada orang yang kencingnya berantakan, ada orang yang beraknya berantakan, makanya disewa orang buat bersihin kamar mandi, betul gak? Sekarang pertanyaan kakak gini, kalau semua orang bersih beraknya, kalau semua orang bersih kencingnya, gak perlu ada cleaning service, betul gak? Nah harusnya si Yohanes ini bersyukur. Justru karena ada orang-orang kayak om tadi yang berantakan, saya jadi punya pekerjaan, betul nggak? Harusnya kalau saya jadi dia, begini, salamin, om, terima kasih ya karena om kencingnya berantakan. Lain kali om kencingin sini juga, kencingin sini semua, kencingin kau semua, supaya saya punya kerjaan, betul nggak? Kalau dengan gitu dia bisa bersukacita, betul apa enggak? Betul nggak? Lebih baik bersukacita. Kalau kalian ngalamin sesuatu yang nggak enak, lebih baik punya cara berpikir yang bersyukur. Nangkap nggak? Yang pertama, jangan pernah bersungut-sungut, ucap syukur. Yang kedua, catat baik-baik, kakak tutup dengan ini. Jangan pernah menyerah.
Jangan pernah menyerah. Karena dengar baik-baik, menyerah itu gampang. Untuk lari dan tidak menyelesaikan masalah itu gampang. Habis lempar batu paling gampang sembunyi tangan, betul nggak? Nggak sengaja main bola baseball, lempar, kena kaca orang. Paling gampang apa? Dia bu, betul nggak? Bukan saya, betul nggak? Paling gampang apa? Lari, betul nggak? Kalau nggak paling gampang lari aja udah, biarin nggak tahu kemana. Tapi Tuhan ajarkan kita harus bertanggung jawab, betul nggak? Ketika sesuatu yang tidak sengaja kita lakukan, harus belajar bertanggung jawab. Kayak contoh kemarin, kakak tahu nih mana sih? Itu tuh, ya ada beberapa anak-anak ya kemarin mainin. Itu di bawah kain kainannya disobek. Terus dia ngumpet gitu, nggak ketahuan. Tapi kakak tanya, akhirnya ketahuan, kakak suruh pasang. Lebih baik bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Nangkap ya, kakak ya. Udah cengar-cengir aja ya. Ya, nggak apa-apa, kakak nggak marah. Ya, betul nggak? Antonio kemarin kakak marah nggak sama Antonio? Enggak. Tapi kakak ngomongin, kalau udah sobek itu disobek sampai gede bener. Karena dibuat main sama dia. Kakak bilang daripada lari sembunyi itu ketahuan. Lebih baik minta maaf. Nangkep nggak? Lebih baik kalau kalian lakukan dengan baik-baik. Catat nih. Untuk lari gampang. Tapi untuk bertanggung jawab itu jantan. Betul nggak? Keren. Untuk lari itu butuh pengecut. Semua pengecut bisa lari. Kalian mau siapa di sini pengecut? Ada nggak pengecut? Nggak ada kan? Lain kali kalau ada orang nggak mau tanggung jawab, bilang dia pengecut. Ya, kalau orang berani, orang jantan harus berani bertanggung jawab. Ketika kita sedang diproses, jangan pernah lari. Proses itu memang gak enak, tapi dengar baik-baik, proses itu membentuk yang di dalam. Proses itu menjadikan kita indah. Ayat terakhir kita baca. Yudas. Ayat terakhir Yudas. Wah. Yudas 1 pasti. Yudas ayat 20. Yudas 20. Sudah dapat, katakan amin. Yudas 21 deh, Yudas 21. Yudas 1 ayat 21. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama, yuk. Yudas 1 ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup yang kekal. Dengar baik-baik. Maksudnya dalam bahasa Inggris begini. Stay within the boundaries where God's love can reach you. Dalam bahasa Inggrisnya begini. Tetaplah berada dalam sebuah jangkauan di mana kasih Allah bisa memegang hidupmu. Maksudnya begini. Selama ketika kita tunduk, ketika kita dalam proses, ketika kita sedang tunduk pada otoritas, kita itu seperti ada di tudung. Kalian pernah lihat tudung saji nggak? Tahu ya, selama ada di tudung saji itu lalat nggak bisa datang. Betul nggak? Kenapa? Karena ada tudung. Sadar nggak? Kalau kita tunduk sama otoritas, kalau kita taat, kalian tahu nggak taat? T-A-A-T, taat. Tahu ya? Kalau kita taat, kita itu seperti ada tudung. Iblis nggak bisa rusak hidup kamu. Iblis nggak bisa sentuh hidup kamu. Kenapa? Karena kamu taat. Yang namanya ketaatan itu membawa tudung dalam hidup kita. Selama kita ada di dalam tudung, setan gak bisa sentuh kamu. Setan cuma bisa tembakin dari luar. Tapi kalau kamu keluar dari tudung itu, setan bisa hancurkan hidupmu. Gimana supaya gimana setan bisa tarik kamu keluar dari tudung itu? Gimana caranya? 2, dengan sikap yang sombong dan pemberontak. Karena orang yang sombong gak akan pernah mau ditegur. Ketika dia tegur kecewa, ketika dia tegur marah, ketika dia tegur sakit hati. Itu paling gampang dibawa keluar dari itu. Yang namanya 6, dengar baik-baik, kalau kita nanti udah pelayanan ke depan, kakak percaya setiap kalian akan Tuhan pakai jadi tentara-tentara Tuhan. Amin. Amin. Suatu kali kalau kita bekerja, otomatis kakak akan tegur dengan keras. Kayak kemarin tanggal 28 Agustus, ya kakak tegur Kak Sidi sama Kak Lukas keras. Kakak agak sedikit nadanya agak marah. Kenapa? Lagi peperangan. Ya, kalau ditegur jangan pernah marah. Kakak bersyukur mereka punya respon sangat baik ketika ditegur. Mereka gak marah, mereka diem. Mereka, iya kak, minta maaf, iya kak, sorry. Gitu loh. Kalau ditegur, miliki hati yang mau dididik. Miliki hati yang tidak sombong. Ya, kalau ditegur yang kedua, jangan berontak. Sikap hati yang sombong dan pemberontak akan membawamu keluar dari tudung itu. Kamu akan sendirinya keluar. Kenapa? Kamu udah gak mau taat sama dia, kamu berontak sama dia. Kalian tahu gak, sifat sombong dan pemberontak itu mirip siapa? Kalian tahu Lucifer? Lucifer itu jatuh karena apa? Sombongan dan pemberontakan. Kalian tahu gak Lucifer dulunya siapa?
Malaikat terang, betul nggak? Dia malaikat pemegang musik di seluruh surga. Dia malaikat yang paling keren katanya, ceritanya gitu. Saking sombongnya, dan karena dia berontak, akhirnya dia berontak sama Tuhan. Ya dengar baik-baik teman-teman, otoritas itu seperti tudung. Selama kita diproses, selama kita taat, iblis gak akan pernah bisa sentuh hidup kita. Tapi kalau kita diproses, kita bersungut-sungut, bahkan kalau kita menyerah, kita itu keluar dari tudung. Amin. Kita ulangi. Apa tujuan dari proses? Baca catatanmu. Apa tujuan dari proses? Membuat kita mirip Yesus. Ya, berapa lama kita diproses? Apa yang membedakan kita dari dunia ini? Bagaimana kita bisa berespon dengan baik? Rubah cara berpikirmu, rubah akal budimu. Oke, yuk kita tutup mata, kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya ke depan makin hari ini awal pembukaan 8 minggu proses loading. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami bisa menangkap hati-Mu. Bahwa nanti ketika diproses buat kami tidak marah dan kami tidak berkata Tuhan tidak adil. Tapi justru kami bersyukur karena kami dicintai Tuhan, maka kami diizinkan mengalami proses. Karena kami dikasihi Tuhan, kami diizinkan mengalami sesuatu yang gak enak. Teman-teman, satu hal lagi yang kalian harus ingat. Selama diproses, jangan pernah berkata Tuhan jahat. Jangan pernah berkata Tuhan tidak adil. Satu hal yang kalian harus selalu ingat. Justru karena Tuhan mencintai kalian, Tuhan bentuk yang di dalam melalui proses. Justru karena Tuhan perhatian sama kalian, makanya Tuhan izinkan proses itu ada. Justru karena Tuhan peduli sama pembentukannya yang di dalam, makanya Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak dalam hidupmu. Sesuatu yang gak enak mungkin dari orang tuamu, mungkin dari guru-gurumu, mungkin dari teman-teman, itu semua proses. Tapi biasanya proses itu dimulai dari otoritas. Teman-teman dengar baik-baik. Untuk kita mentaati pemimpin yang sempurna gampang. Tapi untuk kita mentaati pemimpin yang tidak sempurna itu sulit, tapi itu baik. Untuk mentaati pemimpin yang terlihat sempurna semua orang juga bisa. Tapi untuk mentaati seorang pemimpin yang kita tahu banyak kejelekannya, itu gak mudah. Tapi itu yang Tuhan mau. Salah satunya orang tua kita. Untuk kita bisa hormat pada orang yang kita tahu jeleknya seperti apa, yang kita tahu suka marah, yang kita tahu suka ngomongnya kasar, tapi kita tetap bisa tunduk, tapi kita bisa tetap taat, itu nilainya emas, teman-teman. Untuk kita bisa hormat sama orang tua yang sempurna, yang kaya, yang baik, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah berkata kasar, semua orang juga bisa. Tapi nilainya 0 di hadapan Tuhan. Tapi kita untuk taat pada mereka yang kita tahu benar, suka pukul, suka ngomongnya kasar, suka tidak adil, suka membanding-bandingkan, bahkan seringkali mungkin pernah membuang kalian. Tapi dengar baik-baik, kalau kita bisa mengasihi mereka, itu nilainya emas, teman-teman. Mencintai sesuatu yang baik, semua orang juga bisa. Tapi mencintai sesuatu yang kita tahu jeleknya seperti apa, itu gak gampang. Tapi disitulah proses Tuhan terjadi. Tapi disitulah masa-masa loading, di mana Tuhan bentuk kita yang di dalam itu baik. Seorang pahlawan harus melalui begitu banyak penolakan. Kalian tahu, Thomas Alva Edison pun mengalami hal yang sama. Dikata-katain, dianggap aneh, dikucilkan. Tapi terbukti dia bisa mengatasi semuanya, dia tidak membenci mereka. Tapi dia mengasihi mereka dan keluar sebagai seorang juara yang menciptakan sebuah karya yang tidak terlupakan sampai sekarang. Minggu lalu kita sudah memutuskan, kakak sudah bilang, putuskan kalian mau jadi Kristen model apa. Kristen yang bersungut-sungut, Kristen yang menyalahkan keadaan, atau Kristen yang bangkit dari keterpurukan dan berkata, aku mau radikal dengan Tuhan. Hari ini kakak berdoa sebagai pembukaan proses. Selama 8 minggu ke depan, kakak berdoa supaya kalian diperlengkapi. Kalian mengerti maksud Tuhan di balik proses itu apa. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga semacam ini? Kenapa Tuhan izinkan saya untuk berada di bawah kepemimpinan seseorang yang mungkin notabene tidak terlalu baik. Tapi disitulah pembentukan Tuhan sempurna dalam hidupmu.
Firman Tuhan berkata, saya ulang 1 Korintus yang kemarin tadi kita baca. Saya minta ini dihafalkan dalam hidup kalian. Firman Tuhan berkata, aku berbangga atas kelemahanku. Aku berbangga atas sesuatu yang tidak enak dalam hidupku. Karena justru di dalam kelemahanku lah Kristus dimuliakan. Karena justru di dalam tekanan hidupku lah orang bisa melihat bagaimana caraku mengasihi. Itu adalah hati Kristus. Terima kasih Tuhan, tanamkan benih-benih kasih-Mu dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya ke depan Tuhan, selama 8 minggu ke depan, buka hati kami Tuhan, persiapkan hati kami untuk mengerti apa proses-proses yang terjadi dalam hidup kami. Dan bagaimana kami bisa berespon pada setiap masalah dan tragedi yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa.